ya di WA Group ya, bahwa pada hari ini kita akan melakukan 2 poin kegiatan. Yang pertama, dalam klinik penyampaian progres ini kita akan bahas secara umum tentang draft poster yang sudah dibuat oleh kelompok gitu ya, masing-masing kelompok. Dan yang kedua adalah kita akan mencoba menyimak ya tutorial ya dalam ngedit video ya. Nanti untuk tutorial yang akan tutorial dalam mengedit video ini akan disampaikan oleh Mbak Sonia ya. Nah, nanti disampaikan dengan menggunakan software Canva. Nah, mungkin di awal ini perlu saya sampaikan bahwa untuk software sebetulnya Bapak Ibu sekalian ya rekan-rekan ini tidak harus menggunakan Canva. Kalau misalnya ada yang sudah familiar ya atau mungkin sudah punya kemampuan untuk menggunakan software yang lain, misalnya adalah pakai Adobe Premiere ya atau mungkin pakai software yang lebih advance, kami persilahkan. Nah, intinya pada sesi kedua nanti ini memberikan gambaran ya, gambaran atau bekal bagi mungkin ada kelompok yang mungkin belum bisa ya menggunakan software editing video ya. Nah, nanti bisa menyimak dengan menggunakan Canva, yang di dalam Canva ini sebetulnya tidak harus menginstal, tapi cukup dengan menggunakan softwarenya secara online. Nanti Mbak Sonia akan mendampingi Bapak Ibu sekalian, dan Mbak Sonia ini yang kebetulan membantu kami di dalam memproduksi video-video Best Kampiun ya, yang sudah kami rilis di YouTube-nya SDMO ya. Nah, saya akan mulai dulu Bapak Ibu sekalian dengan mereview kembali ya untuk output dari event Textodia ini. Ya, jadi kalau sudah menyimak ya yang kami sampaikan beberapa saat yang lalu pada saat sosialisasi dan juga informasi yang kami kirimkan melalui e-office gitu ya, maka Textodia ini nanti outputnya itu ada 2. Ini sudah bisa tampil ya di layar nggih? Sudah ya? Ya. Jadi yang pertama adalah poster ya. Poster ini kurang lebih tampilannya itu ya atau kontennya sebetulnya lebih tepat adalah kontennya itu kurang lebih seperti ini. Ya, jadi nanti tolong ditampilkan judulnya, unit kerjanya, kemudian problem ya atau previous kondisinya seperti apa itu dijabarkan di sini ya. Kemudian yang kedua adalah improvement idea. Improvement idenya itu ditampilkan di bagian di sini begitu ya, produknya begitu ya, atau mungkin nanti ditampilkan juga flowchart dari penggunaan produk itu begitu ya. Kemudian di bagian ketiga adalah ditampilkan result and evaluation. Hasilnya gimana dan evaluasi berjalannya improvement itu seperti apa nanti ditampilkan di bagian yang di bawah ini. Kemudian juga nanti kami harapkan ada testimoni dari pimpinan, apakah testimoni itu nanti atasan langsungnya itu adalah Kasubag, Kabag, Kepala Departemen dan sebagainya itu kami harapkan ada testimoni itu sebagai bentuk acknowledgement bahwa improvement ini bagus dan layak untuk dipakai di tempat lain atau di unit lain. Kemudian juga ada dinas peserta. Nah, poin yang ingin saya sampaikan di dalam membuat poster ini sebetulnya tidak harus template-nya seperti ini. Ya, template yang kami maksud di sini ini adalah poin-poin yang harus ada. Kalau nanti ada kelompok yang ingin berkreasi begitu ya, nanti saya tunjukkan ya. Ada kelompok yang sudah berkreasi begitu ya dengan membuat background, dengan membuat ilustrasi yang lebih baik gitu ya, gambar pendukung dan sebagainya lebih baik, itu sangat kami persilahkan, boleh ya. Nanti akan saya tunjukkan ya, ada yang sudah menampilkan yang dalam format yang kreasi dari kelompok itu, ada juga yang masih seperti ini, monggo silakan. Nah, intinya adalah masing-masing tim ini boleh membuat dengan style masing-masing. Tapi yang penting adalah harus ada judulnya, harus ada informasi unit kerja, harus ada problemnya, ya, harus ada informasi tentang improvementnya, harus ada informasi tentang result and evaluation, ya, harus ada informasi tentang
testimoni dan lain sebagainya. Ya, itu yang pertama. Jadi deliverable-nya adalah poster. Kemudian yang kedua adalah berupa video. Ya, nah video ini nanti kira-kira cara mengeditnya nanti akan disampaikan oleh Mbak Sonia, begitu ya. Dan nanti itu bisa dipraktekkan untuk memproduksi video ini ya, ataupun nanti jika sudah terbiasa menggunakan software yang lain kami persilakan. Jadi kami lebih kepada memfasilitasi bagi Bapak Ibu yang mungkin belum pernah begitu ya mengedit video. Nah, saya akan beralih ke contoh ya, contoh dari ini yang sudah dikumpulkan. Ini sudah berganti ya layar saya ya, betul ya? Sudah ya, Mas Mandika sudah berganti ya. Nah, ini adalah salah satu contoh. Ini adalah salah satu contoh yang sudah dibuat oleh timnya Ibu Lucy dan Bu Ima ya. Mbak Lucy dan Mbak Ima ini membuat dengan template yang kami berikan. Nah, ini informasinya sudah bagus ya. Saya berikan komentar secara umum ya, dan mungkin ini bisa mewakili yang lain ya. Jadi saya ambil sampling karena saya kira kalau kita bahas satu persatu nanti masing-masing kelompok itu banyak dan nanti jadi semakin lama begitu ya pembahasannya. Maka ini saya ambil beberapa sampling yang sekiranya mewakili dari kelompok-kelompok yang lain. Ya, ini secara prinsip semua ini sudah dimasukkan ya poin-poinnya ya, kecuali yang testimoni pimpinan ini. Nah, ini yang sebagai contoh yang menggunakan template yang kami berikan. Nah, komentar kami begitu ya, nanti ini ya informasi yang seperti ini mungkin kalau kita lihat itu memang informasi yang deskriptif gitu ya, tetapi perlu dipahami bahwa di dalam poster itu ya mestinya kita bisa meng-highlight begitu ya ke poin-poin yang langsung to the point. Ya, yang mungkin bahasa-bahasa yang menjabarkan yang cukup panjang itu nanti bisa dipersingkat ya. Jadi kita bisa menggunakan pilihan kata itu yang direct ya, atau yang langsung gitu ya. Sehingga nanti di sini beberapa kalimat itu bisa disimplifikasi. Misalnya nanti bisa langsung fokus kepada pada bagian-bagian yang ada di sini, notes ini, dengan nanti pengantarnya cukup beberapa kata saja ya. Kemudian masukkan juga untuk yang improvement idea atau produknya ini ya. Ini sudah betul ditampilkan contohnya, namun nanti bisa dipilihkan mana di antara gambar ini itu yang sekiranya lebih pas mewakili prototipe itu atau produk itu, sehingga nanti di sini istilahnya tidak penuh sesak gitu ya dengan informasi, sehingga kalau nanti kita lihat di sini, kalau tidak kita zoom nanti kita nggak akan bisa lihat ini maksudnya apa, sehingga bisa diprioritaskan kepada gambar yang dianggap mewakili ya dari improvement tersebut. Nah, kalau misalnya nanti yang dianggap mewakili itu adalah ini ya, maka ini mungkin bisa diperbesar, dan bagian ini kan database ya, yang di bagian di kanan ini mungkin bisa dieliminasi gitu ya. Nah, kemudian juga di sini juga sudah bagus ditampilkan dengan menggunakan flowchart gitu ya, supaya audiens itu paham ya. Nah, nanti ini bisa diperbaiki supaya nanti bisa lebih meng-highlight produknya yang saya sebutkan tadi ya. Kemudian deskripsi di sini, nah ini bisa disimplifikasi sebetulnya ya, supaya nanti tidak kalau kita membaca tidak harus men-zoom gitu ya. Tapi saya kira ini tim ini effortnya sudah bagus ya, karena sudah tahu apa yang harus ditampilkan. Cuman tinggal mengolahnya saja supaya poster ini mungkin jauh lebih komunikatif dan secara grafis itu menarik orang untuk mencermati gitu ya. Itu aja nanti arahnya ke sana. Kemudian result and evaluation ini ya. Nah, ini juga nanti bisa simplifikasi dengan menggunakan kayak kita bikin PowerPoint itu ya, berupa poin-poin atau bullet-bullet tertentu. Sehingga tidak perlu nanti deskriptif seperti ini, karena lebih kepada highlight umumnya, resultnya itu kayak apa, manfaatnya,
gitu ya, dan hasilnya kayak apa, apakah masih perlu dikembangkan lagi ataukah enggak. Nah, itu yang nanti lebih dieksplor ya. Oke. Kemudian ini sudah betul, sudah oke ya. Ini contoh ya yang pertama. Ada beberapa ya. Kebanyakan kalau saya lihat memang modelnya menggunakan ini ya, menggunakan template yang ada. Ya, tidak apa-apa, tetapi kita perlu lebih fokus kepada kontennya ditambahkan dengan gambar dan lain sebagainya supaya nanti lebih menarik. Gitu ya. Kita kurangi penggunaan kata-kata yang panjang ya. Nah, ini saya berikan berikutnya, saya akan pindah karena kebetulan kelompok satunya ini mengirim berupa foto. Ya, jadi saya pindah share screen-nya ke sini, ke foto ya. Nah, ini sudah kelihatan ya. Nah, ini contoh ya kreativitas dari kelompok lain yang mencoba untuk ini istilahnya mungkin think out of the box begitu ya. Jadi diambil beberapa poin-poin saja yang menjadi requirement dari pembuatan poster itu. Nah, template-nya, background-nya ini coba berkreasi. Nah, ini bagus sekali. Ini saya apresiasi untuk tim ini. Jadi mencoba untuk menampilkan dalam bentuk format yang mungkin lebih eye-catching gitu ya, lebih menarik orang untuk melihat. Nah, ini silakan jika Bapak Ibu berkreasi seperti ini silakan, nggak ada masalah. Jadi tidak harus dengan menggunakan template seperti yang kemarin yang kami sampaikan tadi. Tapi yang penting adalah poin-poinnya ada gitu ya. Nah, untuk komentar saya untuk improvement dari kelompok ini nanti ini mohon untuk bisa disesuaikan untuk latar belakang dan lain sebagainya ini bisa disesuaikan dengan nama atau subbagian dari format yang kami share. Jadi kalau nomor 1 itu adalah latar belakang ya, maka ini bisa ditampilkan adalah existing condition yang tadi saya sebut di depan nomor 1 itu ya. Kemudian fitur sistem ini adalah produk. Ya, nanti bisa disesuaikan. Kemudian nanti yang berikutnya adalah dampak positif itu tadi apa? Evaluation kan ya, benefit. Ya, kemudian testimoni, nah ini sudah betul ya. Kemudian ada foto dan identitas, ini sudah baik. Ya. Nah, ini adalah contoh ya Bapak Ibu sekalian untuk nanti bisa berkreasi. Mungkin nanti ada kelompok yang mau dominan warnanya biru, kami persilahkan. Ada yang mau dominan warnanya ungu ya, pink ya, atau yang lain, atau mau bermain di warna hitam putih nggak ada masalah. Jadi itu nanti bisa bisa berkreasi begitu ya, sesuai dengan ini ya bakat dari tim itu masing-masing ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu sekalian ya, kenapa kami sampaikan tadi bahwa ini perlu nanti ada beberapa grafis yang mewakili. Jadi tidak hanya dominasi oleh kata-kata. Karena nanti ini kita akan upload di dalam platform kami IG, dan nanti salah satu poin penilaiannya adalah mendapatkan Mas Pandi gambar like dan komen ya. Yang ya betul ya Mas ya. Ya, jadi nanti like dan komen itu tentunya kan salah satunya adalah bisa banyak like dan komennya kalau informasi yang dalam poster ini kan informatif. Ya, informatif pada audiens kita, kemudian juga mengandung sebuah informasi yang kaya akan improvement yang bisa diterapkan di tempat lain. Nah, oleh karena itu jika di kelompok itu dimungkinkan untuk berkreasi seperti ini, sangat kami anjurkan ya. Ya, mungkin itu ya. Saya apresiasi, saya berikan penghargaan yang tinggi bagi teman-teman ya, para peserta yang sudah upload di sistem. Bagi yang belum, kami harapkan ada beberapa memang yang belum sempat ya, itu bisa upload di sistem kami supaya kami juga bisa mengetahui ya progres dari masing-masing kelompok. Ya, kira-kira ini saja secara umum ya yang bisa saya sampaikan sebagai pengarahan gitu ya bagi masing-masing kelompok, dan saya berharap nanti masing-masing tim gitu ya, dan ada juga yang individu itu bisa menyalurkan ya skill kreativitinya itu di sini, dan kami berharap nanti ini bisa bermanfaat diterapkan juga di unit kerja yang lain. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu sekalian. Mungkin jika ada pertanyaan kami persilahkan sebelum nanti Mbak
Sonia akan menjelaskan tentang briefing untuk penggunaan ini ya, Canva. Monggo silakan jika ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Oke, jika tidak ada, kita bisa bergeser ke agenda berikutnya, nggih. Ya, mungkin tidak ada ya, atau mungkin nanti sambil jalan juga ada yang bertanya, saya persilahkan ya. Mbak Sonia sudah siap untuk memberikan penjelasan ya tutorial dari Canva? Siap, Pak. Oke, monggo saya persilahkan. Saya izin share screen ya, Pak. Iya, Mbak, silahkan. Sudah terlihat ya, Pak? Ya, sudah, Mbak. Sudah jelas. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga selalu sehat dan selalu semangat ya Bapak dan Ibu. Pada siang hari ini, saya akan membagi pengetahuan saya mengenai tutorial pembuatan video dengan menggunakan software Canva. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sonia Nafisa Dewi, biasanya dipanggil Sonia. Saat ini saya merupakan mahasiswa magang pada Direktorat SDM. Nah, berikut merupakan beberapa software atau aplikasi edit video yang familiar digunakan. Ada Windows Movie Maker, Adobe Premiere Pro, dan juga ada Canva. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengetahuan saya mengenai editing video dengan menggunakan aplikasi Canva. Canva merupakan satu aplikasi desain grafis yang berbasis online yang bisa diakses menggunakan mobile serta desktop. Nah, dengan menggunakan aplikasi Canva ini, Bapak dan Ibu itu tidak perlu menginstal aplikasi lagi karena pada aplikasi Canva ini tuh bisa diakses secara online dan bisa diakses pada link www.canva.com. Fitur pada Canva ini ada template, elemen, upload, text, share, dan animation. Nah, outline tutorial saya pada siang hari ini yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menambah image atau grafis pada aplikasi Canva, menambahkan video, memotong video, menambahkan teks, dan yang terakhir yaitu menambahkan background. Nah, selanjutnya mari kita langsung praktik langsung saja nih Bapak dan Ibu. Nah, berikut merupakan halaman utama dari aplikasi Canva, di mana pada aplikasi Canva ini tuh bisa digunakan untuk mendesain beberapa kebutuhan, seperti kebutuhan presentasi, sosial media, video, print product, marketing, office, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk kebutuhan video. Nah, pertama saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada di Canva. Fitur pertama yaitu di sini ada fitur templates. Pada aplikasi Canva ini sudah disediakan template siapakah yang bisa langsung digunakan sehingga dapat mengefisienkan waktu dalam mendesain. Selanjutnya ada fitur elemen. Nah, di mana pada fitur elemen ini digunakan jika ingin menambahkan elemen seperti line, shapes, icon, dan sebagainya. Selanjutnya ada fitur upload, di mana digunakan untuk menambahkan atau mengupload gambar, video, dan audio ke dalam aplikasi Canva. Selanjutnya ada fitur teks, di mana fitur teks ini digunakan untuk menambahkan tulisan dengan berbagai macam font dan desain yang sudah tersedia.
dan juga ada fitur background. Nah, selain fitur template yang tadi sudah saya jelaskan, di sini juga ada fitur background untuk memilih background dari video yang diinginkan. Jadi di sini lebih ke misalnya pengen background warna apa, atau mungkin pattern-nya yang seperti apa, seperti itu. Nah, selanjutnya pada Canva ini juga ada fitur share, di mana pada fitur share ini Bapak atau Ibu bisa membagikan link edit video sehingga bisa mengeditnya secara bersamaan. Nah, ada dua cara kalau misalnya mau edit secara bersamaan. Yang pertama itu bisa menambahkan email dari tim kita atau juga bisa dengan cara copy link. Nah, tadi merupakan beberapa fitur yang ada pada aplikasi Canva. Selanjutnya langsung saja saya coba berbagi pengetahuan saya mengenai edit video. Nah, pertama di sini kan background-nya warna putih. Nah, saya ini pingin background-nya tuh gradasi warnanya. Jadi saya di sini memilih gradient, memilih background, terus memilih yang gradient, langsung saya memilih yang ini. Nah, selanjutnya jika setelah memilih background, namun Bapak atau Ibu kurang suka dengan warnanya, bisa mengganti warnanya dengan cara mengklik icon warna yang ada pada di sini, yang ada pada atas sini. Nah, ya. Nah, kemudian bisa memilih warna yang diinginkan. Nah, selanjutnya untuk editing video di sini biasanya kan ada opening videonya. Nah, untuk opening videonya di sini, sebagai contoh saya ingin membuat video tentang rancangan aplikasi yang saya buat, seperti itu contohnya. Nah, di sini saya ingin menambahkan gambar dari aplikasi saya dengan menggunakan icon smartphone, di mana untuk mendapatkan icon smartphone bisa membuka fitur elemen, kemudian bisa memilih frame. Setelah memilih frame, silakan di sini ada banyak pilihannya. Karena saya ingin bentuknya itu smartphone, jadi saya memilih frame yang ini. Nah, ini langsung diklik saja, langsung nanti bisa muncul di sebelah sini. Nah, ya. Selanjutnya saya ingin menambahkan gambar ke dalam icon smartphone ini. Caranya dengan klik fitur upload media, kemudian silakan dipilih lokasi gambar yang akan diupload. Nah, selanjutnya akan muncul di sini beberapa gambar yang telah diupload. Nah, untuk memunculkan gambar ini ke dalam smartphone ini, caranya cukup digeser saja. Jadi, gambarnya ini diklik, kemudian digeser. Nah, dan dia terus kayak bisa langsung masuk ke dalam, udah bisa langsung fit ke dalam icon smartphone ini. Nah, di sini saya ingin menduplikasi icon ini menjadi 3. Caranya bisa diklik ikonnya, kemudian Bapak dan Ibu bisa menekan tombol pada keyboard secara bersamaan Ctrl plus D. Kemudian ikonnya langsung terduplikasi. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya saya ingin mengganti gambar yang icon ini dengan cara yang sama. Tinggal diklik dan diseret aja dan digeser. Nah, selanjutnya bisa diatur penempatannya sesuai yang diinginkan.
Nah, selanjutnya saya ingin menambahkan teks. Untuk menambahkan teks, di sini saya membuka fitur teks. Nah, di sini tuh ada beberapa pilihan desain yang bisa dipilih, yang udah disediakan oleh aplikasi Canva. Nah, di sini saya menggunakan desain yang ini aja. Nah, di sini jika ingin membesarkan tulisannya, bisa langsung di drag aja. Nah, misalnya ini saya menulis nama dari aplikasinya. Nah, di sini juga bisa mengganti fontnya. Nah, di sini juga udah ada banyak pilihan fontnya, jadi tinggal dipilih aja mana yang sekiranya bagus dan cocok. Sebagai contoh, saya ingin menggunakan font ini. Nah, di sini juga bisa diatur ukuran tulisannya berapa. Nah, selain itu, di sini juga, kan ini warna tulisannya hitam. Kalau misalnya mau diganti dengan warna lain, tinggal diklik tombol ini. Ini ada banyak pilihannya warnanya juga. Kalau di sini, seperti ini. Nah, selanjutnya, kalau misalnya saya akan menambahkan animasi pada gambar ini dengan cara mengklik animate. Nah, di sini ada banyak pilihannya, tinggal dipilih aja mana yang sesuai. Nah, ini merupakan opening video yang akan saya buat. Selanjutnya, saya akan melanjutkan dengan membuat penjelasan mengenai rancangan aplikasi saya ini lebih lanjut dengan cara add page. Nah, kemudian di sini akan muncul halaman baru. Nah, untuk halaman baru ini saya akan menambahkan video, di mana videonya juga saya akan menggunakan elemen icon smartphone juga. Karena ini aplikasi, maka saya ingin dalam bentuknya smartphone seperti itu. Nah, jadi caranya juga sama, tinggal elemen dan tinggal diklik aja, nanti dia akan langsung masuk halaman ini. Kemudian untuk menambahkan videonya, bisa pergi ke fitur upload media, dan silakan memilih lokasi di mana lokasi video yang akan diupload. Nah, kemudian akan muncul di sini video-video yang sudah diupload. Nah, untuk memunculkannya di sini sama seperti untuk menambahkan gambar tadi, tinggal di drag aja, tinggal diseret ke dalam smartphone. Nah, di sini kan atasnya ini saya nggak pengen atasnya ini ada ininya, ada tulisannya ini. Terus kayak misalnya saya pengen nge-crop video ini, bisa dengan cara klik crop, kemudian tinggal diatur aja mana yang mau di-crop. Di sini juga videonya bisa dibesarkan dengan cara tinggal ditarik aja, seperti ini. Nah, penempatannya juga bisa diatur, digeser kiri kanannya. Nah, seperti ini.
Nah, selanjutnya, misal di sini saya hanya ingin memunculkan video yang ada pada bagian awalnya saja. Jadi, untuk cara memotong videonya bisa dengan mengklik tombol gunting di sini, icon gunting, kemudian tinggal di drag aja sesuai kemauan, mana yang akan ditampilkan atau mana yang akan dipotong. Misal saya ingin bagian sini aja. Nah, kemudian saya ingin menambahkan sedikit penjelasan mengenai aplikasinya dengan menggunakan teks. Caranya sama, pergi ke fitur teks, kemudian memilih desain mana yang akan dipilih. Bisa langsung ditulis saja penjelasannya. Nah, bisa diatur, misal mau rata kiri, rata kanan, atau di tengah-tengah. Juga bisa diganti ukuran tulisannya, dan juga font-nya. Nah, seperti ini. Nah, tulisannya juga bisa diganti warnanya dengan mengklik tombol ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya juga akan memberikan animasi pada halaman ini. Bisa diklik yang ada gambar lingkaran 3 di sini, dan dipilih mana animasi yang sekiranya bagus dan cocok. Nah, selanjutnya untuk sentuhan terakhir, saya ingin menambahkan audio atau sound pada video saya ini dengan cara upload media, kemudian memilih lokasi di mana audio yang akan diupload. Sebagai contoh, di sini saya. Nah, tinggal diklik aja audio yang akan dipasang di videonya. Sebagai contoh yang ini. Nah, ini sudah jadi Bapak dan Ibu. Bisa dilihat hasilnya dengan cara Bapak dan Ibu mengklik tombol yang ini. Apakah terdengar suaranya? Sudah, Mbak. Sudah terdengar. Nah, iya. Nah, sekian penjelasan saya mengenai tutorial edit video menggunakan aplikasi Canva. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan saya mengenai kompres video atau convert video. Nah, untuk convert atau kompres videonya, Bapak dan Ibu bisa menggunakan software yang namanya itu Handbrake. Nah, Handbrake ini merupakan salah satu aplikasi untuk kompres video. Nah, di mana Bapak dan Ibu bisa mendownload software Handbrake ini dengan pada link ini. Nanti saya akan share di halaman chat ini, Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan aplikasi Handbrake ini.
Nah, berikut merupakan halaman awal pada aplikasi Handbrake, di mana untuk menggunakannya Bapak Ibu cukup mendrop file video yang akan di-convert atau dikompres. Atau juga bisa dengan mengklik di sebelah sini file. Nah, silakan dipilih lokasinya di mana video yang akan di-convert. Sebagai contoh, saya ingin mengkonvert atau mengkompres video yang ini. Tinggal diklik open aja. Nah, di sini Bapak dan Ibu itu bisa memilih, misalnya formatnya ingin MP4 atau MKV, seperti itu. Nah, misal saya ingin mengganti formatnya menjadi MKV, tinggal diklik saja MKV, kemudian Bapak dan Ibu bisa mengklik Start Encode. Nah, iya Bapak dan Ibu bisa mengklik Start Encode, kemudian akan loading dan selesai. Dan videonya akan terkonvert secara otomatis seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang dibingungkan atau ingin ditanyakan, silahkan. Monggo, silakan jika ada yang ingin bertanya. Atau mungkin ada penjelasan saya yang kecepatan atau mungkin kurang jelas, bisa ditanyakan kembali nih Bapak dan Ibu. Tadi ada pertanyaan dari Pak Toto ya, ini ya di chat room ya. Jadi apa? Kita saat ini status masih ini ya, PPKM ya, hingga tanggal berapa ini? 16 ya kalau nggak salah, sesuai dengan edaran rektor yang terbaru. 16, Pak. Oke ya, jadi sebetulnya untuk membuat video ini tidak harus menggunakan background atau lokasi di kampus nih Pak. Jadi Bapak bisa seperti yang tadi didemonstrasikan Mbak Sonia ini, ide itu bisa ditampilkan berupa ini image ya, atau resource yang dimiliki begitu ya, tanpa harus mungkin ke kampus gitu ya. Jadi tidak harus backgroundnya di belakang itu ada kampus dan sebagainya, saya kira tidak harus, tapi bisa direpresentasikan ya, atau diwakili dengan mengulas dari produk-produk yang sudah ada. Ya, contoh tadi ya, misalnya tadi seperti tim yang saya sampaikan itu kan ada sistem online gitu ya. Jadi nanti bisa membuat videonya itu dengan animasi dari ini misalnya mendemonstrasikan si pengguna itu mengisi ya form Google Form dan lain sebagainya, itu juga tidak ada masalah. Jadi tidak harus dibuat dengan latar belakang kampus dan lain sebagainya ya. Atau nanti bisa juga ya dikreasikan, misalnya masing-masing, katakanlah ini kan kemarin ada yang berkelompok ya, satu kelompok 3 gitu ya. Nanti bisa mengambil di lokasi masing-masing, dalam artian di rumah masing-masing, kemudian nanti bisa disambung-sambung. Ya, tadi kan sudah diberikan contoh juga ya, untuk menyambung video itu kira-kira gimana ya.
dan seterusnya. Jadi tidak harus ke kampus ya Pak, bisa kita manfaatkan ya atau kita optimalkan dari bahan-bahan yang kita miliki. Mohon Betul ya, maaf Pak? Pak, kalau Ya. bahannya itu di kampus semua bagaimana Pak? Apa pakai ilustrasi? Bahannya apa Pak yang di kampus ya? Kan itu kita kan untuk itu kan kayak skripsi, tesis, Ya. disertasi. Oh ya. Nah Itu kan itu, kita pencarian. Bapak punya ini enggak mungkin dokumentasi yang bisa digunakan untuk mewakili Pak, mewakili video bergerak itu. Ibu ayo Mas. Ada enggak Pak? Halo. Iya ya Pak, nanti coba saya koordinasi dulu Pak. Oke, iya. Jadi bisa diwakili dengan gambar-gambar yang sudah mungkin kita miliki gitu ya. Kita optimalkan supaya nanti bisa merepresentasikan maksudnya. Intinya gitu, Pak. Terima kasih ya. Oke, sami-sami, Pak. Mungkin ada lagi, Bapak Ibu? Selamat siang, mohon izin bertanya Bapak, Mbak, Oke. Ibu. Monggo. Ini videonya bisa di mix ya, istilahnya kan kami combine ya Pak ya, dan kami nggak pernah ketemu dengan satu tim. Kami kan disambung-sambung nggih. Halo. Oke. Boleh, Bu. Boleh, silakan. Jadi boleh disambung-sambung ya. Dan juga sebetulnya kalau kita mau berkreasi, itu video bisa kita ambil dari mungkin source YouTube ya, yang ada di YouTube. Tapi jangan lupa bahwa itu dikasih keterangan courtesy YouTube dengan alamatnya ya, supaya nanti tidak terjadi konflik of interest dengan yang pengguna yang membuat video aslinya. Jadi boleh disambung-sambung ya. Kalau kita lihat video di YouTube itu kan beberapa kan kayak video cerita begitu ya kan juga disambung-sambung ya. Nah itu nggak apa-apa. Jadi yang disambung dalam artian di sini adalah misalnya timnya Bu Anita ini masing-masing ngambil gitu ya. Kemudian nanti disambung-sambung di combine dengan video yang lainnya itu sangat boleh sekali. Ataupun juga mau ngambil dari YouTube juga boleh. Namun jangan lupa pesan saya kalau disambung dari YouTube itu harus ada kalau di ini citasi ya namanya ya. Jadi ada courtesy YouTube-nya. Ya YouTube-nya siapa itu harus dimasukkan supaya nanti tidak dianggap melanggar copyright begitu ya. Dianggap plagiat ya Pak Adit ya. Iya, betul, Bu. Tapi nantinya kalau misalnya kami combine, karena kan ini kan take-nya kan dari rumah masing-masing. Jadi kami rencana untuk progresnya itu di-combine gitu boleh ya, diperkenankan ya Pak ya? Boleh. Tapi dalam artian bukan offline, kami kan semuanya WFH gitu. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi ngambil dari rumah masing-masing gitu, nanti sambung-sambung nggak apa. Boleh. Tapi sebenarnya pribadi nggak ada ininya kalau dengan tema gitu loh Pak. Maksudnya? Gini, kan misalnya tema saya kan terkait dengan mahasiswa atau alumni. Namun karena kondisinya PPKM, kami banyak keterbatasan, jadinya kami prosesnya kan WFH. Jadi mungkin secara image atau ininya itu enggak match bagi saya pribadi. Itu mohon maaf sangat gitu loh. Enggak gimana, Bu? Mohon maaf. Kan harusnya kan offline mendatangkan trial atau ininya dari mahasiswa, tapi karena kita PPKM dan WFH tidak bisa mendatangkan mahasiswanya sebagai trialnya gitu loh Pak. Oh, trial apa ya itu ya? Aplikasinya yang plan saya, rencana saya, teks studia saya gitu loh. Oh, yang menggunakan gitu ya? Betul, iya. Oh, bisa diwakili aja. Jadi kalau menggunakan apa ya ini ya? Kalau boleh tahu menggunakan apa? Aplikasi online, Pak. Oke, menggunakan aplikasi online ya. Jadi nanti mungkin yang didemokan ya bisa diwakili dengan mungkin ada anggota keluarga atau apa begitu ya. Atau mungkin langsung gini bisa gini ditampilkan di sebuah layar gitu nanti direkam layarnya. Jadi nggak tampak orang. Ya, baik. Jadi saya kira kita coba cara begitu ya yang cukup representatif gitu ya. Yang penting nanti idenya itu sampai gitu ya. Ini loh yang sudah dikembangkan seperti ini.
Ya. Memang kita dalam kondisi yang PPKM gini emang relatif sulit ya. Jadi kita coba optimalkan dengan resource begitu ya, ataupun dengan kreasi yang lain gitu. Tapi intinya tetap tersampaikan ya. Ya, ada kendala soalnya Pak, makanya saya tanya di betul. sini. Betul, ya Bu, betul. Terima kasih banyak Pak, Oke. Mbak. Mohon maaf, itu bisa ya pakai program lain gitu, boleh ya? Diperkenankan ya Pak ya? Boleh, silakan. Boleh. Kalau Jadi memang saya- sudah terbiasa pakai selain Canva, ya Ya. monggo silakan, tidak harus Canva. Oke, baik Pak. Terima kasih. Oke. Pak, poster itu draft nggih? Oh ya, yang revisi dikumpulkan, nggih? ya yang di sini nanti draft ya. Tapi nanti kalau sudah waktunya pengumpulan yang final, Nggih Pak. monggo jika ada lagi. Nanti ini ada permintaan dari Pak Toto, nanti insya Allah kami share ya Pak, yang recordnya ini tadi. Insya Allah kami share di grup kita ya, supaya nanti bisa disimak juga bagi anggota lain yang kebetulan berhalangan. Kami persilakan Bapak Ibu, jika masih ada yang ingin ditanyakan. Maaf Pak, ini untuk poster. Itu yang sudah terkumpulkan masih bisa diperbaiki sampai tanggal 20 itu ya Pak ya? Sampai Bu, boleh, masih bisa. Jadi emang kami ingin melihat masing-masing progres dan sekiranya bisa memberikan arahan seperti yang tadi kami sampaikan di awal. Nah, untuk yang di sini nanti pada saat tanggal 20 itu ya artinya sudah final. Jadi tadi yang sudah mengumumkan draft masih boleh untuk diperbaiki, sangat boleh sekali. Oh, nggih, matur nuwun. Ada lagi ya Bapak Ibu sekalian? Mungkin kalau tidak ada kami cukupkan dulu nggih. Mohon bertanya. Oke Pak, monggo Pak Farul. Untuk durasi video itu berapa menit? Untuk penyampaiannya. Baik. Terima kasih. Untuk durasi kemarin belum kami sampaikan ya di panduan ya. Oh ya, belum ada. Jadi untuk durasi itu sebetulnya tidak perlu terlalu lama, Pak. Ya, durasi video itu secukupnya saja. Biasanya 5 menit itu sudah lama sekali, sudah panjang sekali. Ya, jadi maksimal nanti 5 menit saja ya durasinya. Jadi kalau nanti mau membuat katakanlah 3 menit, saya kira sudah mewakili, tidak ada masalah, cukup, sudah cukup nih Pak. Ada lagi ya Pak, Bapak Ibu sekalian? Jika tidak ada, mungkin kita cukupkan dulu ya. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya dalam memberikan ya kontribusi untuk kemajuan ITS ya. Kami tunggu nanti reportnya ya sesuai dengan tanggal yang telah kami sampaikan sebelumnya. Semoga bisa maksimal begitu ya hasil dari masing-masing tim ini dan semoga bermanfaat untuk ITS pada umumnya dan kita semua diberi kesehatan gitu ya dalam menjalani tugas-tugas sehari-hari. Saya akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo, jika ingin live terlebih dahulu kami persilakan Bapak Ibu.